Untuk mengetahui proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta dan juga Pilkada Jawa Tengah, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Malaika Kridaman di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan juga Widi Nugroho di Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kita menuju ke Malaika terlebih dahulu. Malaika, sudah sejauh mana proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta yang digelar di Kecamatan Tanah Abang? Ya, Maidop dan juga saudara, hari ini merupakan hari kedua proses rekapitulasi suara sekota Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini sudah ada 2 kelurahan yang dalam proses rekapitulasi di Kecamatan Tanah Abang, termasuk Kelurahan Gelora dan Kelurahan Kebon Kacang. Untuk Kelurahan Gelora dari 5 TPS ini semuanya sudah berlangsung proses rekapitulasinya dan sudah selesai dilakukan. Sedangkan untuk Kelurahan Gelora dari 33 TPS ini hingga saat ini masih dalam proses rekapitulasi untuk 17 TPS pertama. Setelah 2 kelurahan telah selesai di rekapitulasi, masih ada 5 kelurahan lainnya termasuk Ben Hill, Karetengsin, Kebon Melati, Petamburan, dan juga Kampung Bali. Untuk penghitungan suara di tingkat kecamatan ini akan dilaksanakan selama sekitar 6 hari terhitung sejak awal mulainya proses rekapitulasi yang sudah dimulai sejak tanggal 28 November lalu. Artinya akan dilaksanakan atau target selesainya adalah pada tanggal 6 Desember 2024. Dan untuk rekapitulasi suara ini juga dilakukan manual dan berjenjang, artinya dari pihak dari TPS hingga ke KPU nasional. Dan pihak KPU nasional juga sudah mengatakan bahwa atau menegaskan bahwa tidak akan ada quick count atau perhitungan cepat karena KPU akan mengedepankan prinsip akurasi dan efisiensi meski memakan waktu yang jauh lebih lama. Untuk KPU DKI Jakarta juga menginformasikan bahwa form C1 dari seluruh TPS di Jakarta sudah rampung diunggah, artinya masyarakat kini juga sudah bisa memantau hasil perhitungan suara lewat pilkada2024.go.id yang akan juga diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024. Bisa Anda lihat saudara dan juga Maido di belakang saya, ini adalah ruangan proses rekapitulasi yang hingga saat ini masih juga berlangsung. Untuk kendala dari para pihak-pihak yang berwenang ini juga tidak terlalu banyak, tadi saya sempat bertanya juga, namun kendala dari formulir yang hanya ada kendala dari formulir yang tidak diunggah secara sempurna, di mana terfoto tidak sempurna dan kurang pencahayaan. Namun pihak masyarakat masih bisa melihat atau mengakses penghitungan suara lewat pilkada2024.go.id. Demikian. Ya, dari Kecamatan Tanah Abang kita bergeser ke Kecamatan Banjarsari di Solo, Jawa Tengah. Widi, sudah sejauh mana proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jawa Tengah di Kecamatan Solo? Ya, Maidop dan saudara, dikoreksi saat ini saya berada di kantor Kecamatan Jebres di Kota Solo, di mana menjadi salah satu tempat rekapitulasi pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan di Kota Solo ini. Saat ini sudah mencapai rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan di 5 kecamatan yang ada di Kota Solo, kecuali Kecamatan Banjarsari dilakukan di Kelurahan Manahan, sementara untuk Kecamatan Lawean dilakukan di Kelurahan Karangasem. Ini dilakukan karena memang ada pertimbangan tempat di mana lebih memadai dilakukan di kantor kelurahan dibandingkan di kantor kecamatan. Dan saat ini proses sudah hampir selesai, artinya sudah mencapai 30 hingga 40% dari jumlah TPS di masing-masing kecamatan. Artinya dalam 2 hari ke depan ditargetkan rekapitulasi di tingkat kecamatan ini bisa selesai sehingga nantinya bisa dilakukan proses selanjutnya yaitu rekapitulasi di tingkat kota. Dan KPU sendiri mengatakan jika tidak akan ada quick count atau real count yang ditampilkan di kantor KPU, melainkan bisa dilihat di masing-masing kantor TPS di kelurahan masing-masing ataupun di media sosial dari masing-masing TPS dan juga di halaman resmi dari website KPU. Dan untuk saat ini memang kalau kita melihat dari hitung cepat yang sudah dilakukan kemarin dan juga beberapa penghitungan yang dilakukan oleh Bawaslu, memang paslon nomor 1 Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi di Kota Solo ini unggul. Namun kami harus masih menunggu proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solo sehingga nanti bisa diumumkan secara resmi siapa yang menjadi pemenang pilkada serentak untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah di Kota Solo ini. Dan sampai saat ini pun masih dilakukan rekapitulasi oleh petugas yang telah ditunjuk didampingi dari Bawaslu dan juga saksi masing-masing paslon. Baik, Dok.
Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Winnie Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Malaika Kridaman dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan.